Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Kairunisa dengan NPM 2308260020. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas bioetik saya. Di sini saya mengambil satu kasus, yaitu penolakan transfusi darah karena alasan agama. Jadi, kasus bioetik itu dia sering terjadi di dunia medis, di mana keyakinan agama pasien itu bertentangan dengan tindakan medis yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi di sini itu ada di dalam bioetik ini terdapat prinsip etika di dalam kedokteran. Jadi dia ada 4 prinsip utama. Yang pertama itu ada otonomi. Nah, otonomi itu maksudnya itu adalah hak pasien menolak pengobatan. Jadi, setiap pasien yang sadar dan kompeten itu berhak membuat keputusan terhadap pengobatan yang akan dijalaninya, termasuk hak untuk menolak tindakan medis. Kemudian dari contoh kasus yang saya ambil ini, pasien itu menolak transfusi darah karena ajaran agamanya yang melarang penerimaan darah dari orang lain. Kemudian ada benefice. Benefice ini bisa juga dibilang kebijakan. Jadi dokter itu berusaha menyelamatkan nyawa pasien. Dokter itu harus bertindak demi kebaikan pasien dan berupaya menyelamatkan nyawanya. Di dalam kasus ini, dokter itu merasa harus memberikan transfusi darah karena itu adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kematian akibat perdarahan. Kemudian ada non-malevolence. Nah, non-malevolence itu dia tidak membahayakan, jadi tidak memaksakan terapi yang ditolak. Jadi, dokter tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan pasien, termasuk membahayakan secara psikologis maupun spiritual. Di dalam konteks ini, dalam konteks kasus ini, memaksakan transfusi darah itu bisa menyakiti pasien baik secara mental maupun secara spiritual karena bertentangan dengan kepercayaan dari pasien tersebut. Kemudian ada justice atau keadilan. Jadi menyeimbangkan keputusan medis dan hukum. Jadi seorang dokter itu harus bisa menjaga keseimbangan antara tindakan medis, hak pasien, dan aspek hukum. Jadi di dalam kasus ini keputusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, regulasi kedokteran, dan hak-hak pasien sebagai individu. Kemudian nantinya akan muncul dilema etik yang timbul. Nah, dilema etik muncul ketika ada pertentangan antara prinsip-prinsip etika yang sama-sama penting di dalam kasus ini. Jadi di sini tuh pertama dokter itu tahu transfusi darah itu sangat penting. Namun pasien itu menolak transfusi darah karena alasan agama. Jadi jika dipaksa dokter itu jadi jika dokter tetap memaksakan untuk melakukan transfusi darah, hmm, maka dokter itu akan melanggar hak otonomi dari pasien tersebut dan nantinya itu bisa menimbulkan konflik hukum dan etika dari kedokteran. Kemudian, jika dokter tidak melakukan transfusi, maka pasien itu beresiko meninggal akibat dari perdarahan. Dan kemudian nantinya itu dokter akan merasa gagal dalam menjalankan tugas untuk menyelamatkan nyawa pasien. Kemudian, untuk mengatasi dilema etik yang dan kemudian untuk mengatasi dilema etik yang muncul dari pertentangan prinsip-prinsip etika kedokteran itu, maka di sini itu kita bisa memberikan solusi untuk pendekatan etis dan profesional yang dilakukan. Pertama, di sini kita akan mengedukasi pasien. Jadi, mengedukasi pasien itu tentang resiko. Dokter itu wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai bahaya dari tidak menerima transfusi darah. Kemudian potensi komplikasi yang bisa muncul. Kemudian nantinya dokter akan memberikan edukasi. Jadi edukasi ini dilakukan dengan empati dan tidak menekan pasien. Kemudian menggunakan alternatif medis lain jika tersedia. Jadi, jika pasien tetap menolak transfusi, dokter itu bisa menggunakan volume expander atau pengganti volume darah seperti hetastarch, gelatin, atau yang lainnya. Jadi, untuk menggunakan teknik bedah minim, jadi bisa juga menggunakan teknik bedah minim, perdarahan, atau alat Calsaver untuk menyaring dan memperbaiki darah pasien sendiri. Kemudian yang terakhir itu menghormati keputusan pasien. Jadi, jika pasien itu kompeten secara hukum dan
mental, maka keputusan pasien itu harus dihormati. Dokter itu tidak boleh memaksakan tindakan. Dokter juga tidak boleh memaksakan pasien itu untuk dalam mengambil keputusan. Kemudian jika pasien tetap menolak untuk dilakukannya transfusi darah, dokter itu harus menerima keputusan pasien dan nantinya dokter itu membuat dokumentasi keputusan dari yang sudah dipilih oleh pasien. Kemudian nanti juga melakukan pengisian dokumentasi dan dokter itu juga harus melakukan informed refusal. Jadi dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus yang sudah saya paparkan tadi, yaitu penolakan transfusi darah karena alasan agama, di sini saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi kasus ini tuh menggambarkan pentingnya menghormati nilai-nilai pasien dalam praktik medis. Ada empati, komunikasi, dan pemahaman etika dalam kunci untuk menangani konflik antara medis dan keyakinan pasien. Jadi dokter itu tetap bisa memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya pelanggaran prinsip etika kedokteran. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Kemudian di dalam mind map ini saya sudah memaparkan referensi yang saya gunakan. Ada 3, bisa dilihat di dalam referensi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah atau ada penjelasan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.